Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakbir orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, dan mereka itu buta. Kalau kita bertanya, apakah secara biologis, apakah secara indrawi, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa berbicara. Sebenarnya secara biologis mereka bisa melakukan semuanya. Kenapa kemudian mereka ditakbir oleh Allah? Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, lisannya tidak bisa berkata karena matanya tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Telinganya tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mengambil manfaat dari semua yang sampai kepada telinganya. Juga lisannya dianggap bisu karena lisannya tidak bisa menyampaikan kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah jalla 'anil syabih wal mathil wal kufi wan nadhir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله. أرسل الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات. وصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun wa qad amara Allah bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa fi riwayatin ittaqun nar walau bi shiqqi tamara. Wa fi riwayatin fattaqullaha wattaqun nisa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah
untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah dengan cara menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita, penghambaan-penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Dan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bangga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan beriring bertambahnya waktu, beriring pula bertambahnya amalan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan mengistijabah semua doa-doa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, mengingat Allah, dengan orang yang tidak berzikir, itu umpamanya seperti orang hidup dan orang mati. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, "Masalul baitil ladzi yudhkaru Allah fihi wal baitil ladzi la yudhkaru Allah fihi masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebutkan zikir-zikir kepada Allah, rumah yang disebutkan nama-nama Allah, dengan rumah yang tidak pernah disebutkan nama Allah, seperti perumpamaan hidup dan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menjadi pengantar kita di siang hari ini, di khutbah Jumat ini, bahwa sesungguhnya yang paling ditakutkan di dalam kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan adalah apabila sesuatu itu dicabut fungsinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, orang yang masih hidup, dia secara biologis dianggap hidup, berkegiatan, makan, berinteraksi, dan melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tetapi orang itu diposisikan, diperumpamakan sebagai orang yang mati. Mengapa demikian? Karena fungsinya telah dicabut, fungsinya telah hilang. Apa sebenarnya fungsi orang hidup? Salah satu di antara yang terpenting adalah ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sama di dalam kehidupan, misalnya ada seorang bapak yang tidak bisa melindungi anaknya, tidak bisa mengayomi anak dan keluarganya, tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, tidak bisa membimbing, maka sebenarnya dia telah dicabut fungsinya. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang-orang yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin, penunjuk jalan kepada kebenaran, memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, tetapi kemudian itu dihilangkan, maka sesungguhnya juga dicabut fungsinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakbir orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, "Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Mereka itu tuli, mereka itu bisu, dan mereka itu buta. Kalau kita bertanya, apakah secara biologis, apakah secara indrawi mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa berbicara? Sebenarnya secara biologis mereka bisa melakukan semuanya. Kenapa kemudian mereka ditakbir oleh Allah? Matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, lisannya tidak bisa berkata karena matanya tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Telinganya tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mengambil manfaat dari semua yang sampai kepada telinganya. Juga lisannya dianggap bisu karena lisannya tidak bisa menyampaikan kebaikan. Begitu juga
Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdir orang-orang yang kafir yang menyeru kepada Tuhannya, Tuhan-Tuhan mereka kemudian ditakdir oleh Allah amwatun ghairu ahya. Mati mereka, mereka tidak pernah hidup. Padahal mungkin di antara Tuhan-Tuhan itu ada yang Tuhan hidup, tetapi Tuhan-Tuhan itu tidak bisa berfungsi apapun. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena itulah kita mesti takut di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang beriman itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir di dalam kehidupannya dia hanya sekedar menjalankan kehidupan, tetapi fungsi hidupnya kemudian telah diambil oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa di antara orang yang paling banyak mengisi neraka jahanam, mereka adalah dari kalangan jin dan manusia. Walaqad darabna li jahannam katsiran. Allah menyebut dengan kata katsir, banyak sekali jumlahnya. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan ke tempat itu? Karena mereka lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa paham. Ada hatinya. Di dalam tubuh itu ada hati itu sama dengan orang beriman, tetapi hatinya tidak berfungsi, tidak bisa paham. Dengan dakwah-dakwah yang sampai kepadanya, dengan ajakan-ajakan kebaikan yang sampai kepadanya, hati itu tidak bisa berfungsi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tetapi matanya kemudian juga tidak bisa difungsikan. Mereka sebenarnya tidak buta. Fa innaha la ta'mal absar. Mata mereka itu tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hatinya, sehingga kemudian matanya tidak berfungsi sama sekali. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Begitu juga telinganya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu seperti apa? Ulaika kal an'am. Mereka yang sudah diberikan akal, harusnya mereka berpikir, mencerna dengan baik. Tetapi mereka kemudian sama saja dengan binatang yang tidak diberikan akal. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dibanding binatang-binatang itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka di antara evaluasi kita, dari sekian hari kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, malam-malamnya kita kemudian melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara evaluasi itu adalah kita bertanya, di antara amalan-amalan itu sudahkah berfungsi terhadap diri kita? Sudahkah kita fungsikan dengan baik? Salat misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Fungsi salat disebutkan sebagai pencegah dari perbuatan buruk. Fungsi salat disebutkan untuk mengingat Allah. Kita perhatikan salat-salat kita. Sudahkah salat kita mencegah perbuatan keji dan munkar? Sudahkah ketika kita melaksanakan salat kemudian kita mendatangkan Allah di dalam jiwa kita yang disebutkan sebagai ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita bersujud kepada Allah, ruku, berdiri, kita benar-benar mengingat Allah. Bukan hal-hal lain yang kita bawa ke dalam pikiran kita. Kita benar-benar fokus, kita benar-benar kemudian khusyuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan zakat-zakat, sedekah-sedekah yang dikeluarkan oleh kita, bahwa sesungguhnya sedekah dan zakat itu di dalam Al-Quran disebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan harta-harta, untuk membersihkan harta-harta. Sudahkah dengan zakat, dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan, kemudian kita lebih hati-hati setelahnya, bahwa di antara harta itu akan kita berikan kepada fakir miskin, akan kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, akan kita infakkan di jalan Allah. Sudahkah kemudian kita hati-hati? Begitu juga dengan puasa kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang panjang, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah, wasyamu junnatun.
puasa itu sebagai perisai, sebagai tameng. Ketika anak-anak muda oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah, maka kemudian Rasulullah menyebutkan fa'illam tastati fa'alaikum bisyam. Kalau kalian tidak mampu, puasalah, karena puasa itu adalah bijak. Maka kemudian kita periksa puasa kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Sudahkah puasa kita menjadi tameng dari setiap ucapan-ucapan buruk, dari setiap tindakan-tindakan yang merugikan orang lain? Sudahkah puasa kita mengantarkan kita kepada posisi itu? Karena sesungguhnya Rasulullah juga menyebut dengan kalimat banyak. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak lain puasanya hanya menambah lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak berfungsi dengan baik untuk dirinya. Dalam riwayat yang disebutkan rubba shaim, betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak lain puasanya hanya demikian saja, berlalu hari-hari Ramadan, tetapi kemudian tidak ada dampak kebaikan kepada dirinya. Dan yang paling ditakutkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemudian Ramadan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, rahimahan furajulin, sungguh celaka orang-orang yang adraka Ramadan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fansalafa fi, dia masuk ke dalam Ramadan, berkegiatan dengan orang-orang yang lain, falam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita evaluasi apapun kegiatan yang kita lakukan, sudahkah memberikan dampak, sudahkah ada fungsi terbaik pada diri kita. Dan di ujung khutbah ini, di ujung khutbah yang pertama ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal-amal kita menjadikan dampak positif bagi diri kita, dan amalan-amalan itu kemudian menjadikan Allah ridho, dan keridhaan Allah itu kemudian mengantarkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah summa taqullah summa taqullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa kita meminta kepada Allah agar apa yang Allah berikan kepada kita bisa kita fungsikan sebaik-baiknya. Harta yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, semuanya kita minta kepada Allah agar bisa benar-benar berfungsi mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis misalnya Rasulullah, di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, hati yang ketika beribadah kepadamu tidak bisa mengingatmu ya Allah. Kemudian dari ilmu, dari semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Begitu juga wa min amalin la yurfa, dari amalan-amalan yang kita lakukan, amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan, kita laksanakan, kita juga meminta kepada Allah agar amalan itu jangan sampai tidak diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara
Doa yang juga kita minta, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, jadikan pandangan mata kami ini indah dengan ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kemudian telinga-telinga kami juga indah karena kami mampu mendengar kebaikan-kebaikan. Abadan ma ahyaitana, selama kami masih hidup. Itu artinya Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita agar di antara doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang ada pada diri kita sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan harapan-harapan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, di ujung khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung Ramadan nanti kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari dosa-dosa sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al a'malana a'malan salihah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wansurna 'ala ta'atik. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa la dzikrullah azza wa jalla akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.